Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diana Nurbasita dengan NIM F02200036, Lungaya Grahita Asegaf F02200080, Putri Konita Haq F02200108, dan Rizky Fadila Ibrahim F02200120 akan membahas chapter 17, yaitu Maintenance and Reliability. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama untuk menjelaskan cara meningkatkan keandalan sistem, menentukan keandalan sistem, menentukan waktu rata-rata antara kegagalan, membedakan antara pemeliharaan preventif dan kerusakan, menjelaskan cara meningkatkan pemeliharaan, membandingkan biaya pemeliharaan pencegahan dan kerusakan, menentukan pemeliharaan mandiri. Kepentingan strategis pemeliharaan dan keandalan. Pemeliharaan dan manajemen keandalan yang baik meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi investasinya. Tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah untuk menjaga kemampuan sistem. Pemeliharaan yang baik menghilangkan variabilitas. Sistem harus dirancang dan dipelihara untuk mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Pemeliharaan mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam menjaga peralatan sistem agar bekerja. Keandalan adalah probabilitas bahwa bagian mesin atau produk akan berfungsi dengan baik untuk waktu tertentu dalam kondisi yang ditentukan. Ada 4 taktik yang diatur seputar keandalan dan pemeliharaan. Dibagi menjadi 2, yaitu taktik keandalan dan taktik pemeliharaan. Taktik keandalan adalah yang pertama meningkatkan komponen individual dan menyediakan redundansi. Yang kedua, taktik pemeliharaan yaitu menerapkan atau meningkatkan pemeliharaan preventif dan meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Manajemen pemeliharaan dan keandalan yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Yang pertama, pada keterlibatan karyawan dengan pemeliharaan otonom dengan bermitra dengan personal pemeliharaan, pelatihan keterampilan, sistem penghargaan, pemberdayaan karyawan, perbaikan terus-menerus, dan prosedur pemeliharaan dan keandalan dengan membersihkan dan melumasi, pemantauan dan menyesuaikan, melakukan perbaikan kecil, menyimpan catatan yang akurat, dapat menghasilkan variabilitas berkurang, persediaan berkurang, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas, dan melindungi investasi di pabrik dan peralatan. Setelah itu mendapatkan hasil dengan peningkatan produktivitas, produk pemenang, dan peningkatan profitabilitas. Reliabilitas terdiri dari serangkaian komponen individu yang saling terkait, masing-masing melakukan pekerjaan tertentu. Jika salah satu komponen gagal berfungsi untuk alasan apapun, sistem keseluruhannya, misalnya pesawat terbang atau mesin, bisa gagal. Kita akan membahas keandalan sistem dan kemudian peningkatan melalui redundansi. Keandalan sistem. Dampak kegagalan dalam keandalan sistem menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah komponen dalam rangkaian, keandalan keseluruhan sistem menurun dengan sangat cepat. Untuk mengukur keandalan dalam sistem di mana setiap komponen memiliki keandalan uniknya sendiri, metode keandalan sistem komputansi atau RS sederhana dengan cara sebagai berikut, yaitu RS sama dengan R1 kali R2 kali R3 dan seterusnya dikali Rn, di mana R1 yaitu keandalan komponen 1, R2 keandalan komponen 2, dan seterusnya. Unit dasar ukuran keandalan adalah tingkat kegagalan produk atau sering disebut FR. Perusahaan yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi sering memberikan data tingkat kegagalan pada produk mereka, seperti ditunjukkan pada persamaan 17 strip 2 dan 17 strip 3. Tingkat kegagalan mengukur persentase kegagalan di antara jumlah total produk yang diuji atau FR%, atau sejumlah kegagalan selama periode waktu pengoperasian atau FR/N. Nah, dari dua hal yang dicari tadi, berikut saya cantumkan rumus untuk mencarinya, yaitu FR% sama dengan number of failures per number of unit test kalikan 100%. Nah, itu nanti akan ketemu persentase kegagalan di antara jumlah total produk yang diuji. Sedangkan untuk mencari kegagalan selama periode waktu, yaitu number of failures dibagi number of unit hour of operating time.
Nah, next mungkin istilah yang paling umum dalam menganalisis keandalan adalah waktu rata-rata antara kegagalan atau MTBF yang merupakan kebalikan dari FRN. MTBF sendiri rumusnya adalah seper FRN karena dia kebalikannya tadi. Nah, sekarang providing redundancy. Untuk meningkatkan keandalan sistem, ditambahkan redundansi dalam bentuk komponen cadangan atau jalur paralel. Redundansi disediakan untuk memastikan bahwa jika satu komponen atau jalur gagal, sistem masih memiliki jalan lain. Nah, cadangan redundansi diasumsikan bahwa keandalan suatu komponen adalah 0,80 dan kami mencadangkannya dengan komponen lain dengan keandalan 0,75. Keandalan yang dihasilkan adalah probabilitas komponen pertama berfungsi ditambahkan probabilitas komponen cadangan berfungsi dikalikan dengan probabilitas memiliki komponen cadangan, yaitu 1 kurang 8 titik atau 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Karena itu RS atau redundancy yaitu profitability of first component yang pertama tadi atau komponen utama 0,8 ditambah probability of second component atau komponen kedua yaitu 0,75 dikalikan probability of needing second component. Nah, ketika probabilitas dibutuhkannya komponen kedua atau 1 dikurangi 0,8 tadi atau 0,2, jadi 0,75 dikalikan 0,2 dulu baru ditambah 0,8. Nah, hasilnya yaitu 8 ditambah 0,8 ditambah 0,15 atau 0,95 yaitu. Nah, redundansi paralel itu adalah cara lain untuk meningkatkan keandalan adalah dengan menyediakan jalur paralel. Dalam sistem paralel, jalur diasumsikan independen. Oleh karena itu, keberhasilan pada salah satu jalur memungkinkan sistem untuk bekerja, jadi tidak bergantung pada satu jalur saja. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Pemeliharaan. Ada dua jenis pemeliharaan, pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif melibatkan pemantauan peralatan dan fasilitas, melakukan inspeksi rutin, servis, dan menjaga fasilitas dalam kondisi baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun sistem yang akan mengurangi variabilitas, menemukan potensi kegagalan, dan membuat perubahan atau perbaikan yang akan mempertahankan proses yang efisien. Pemeliharaan preventif melibatkan perancangan sistem teknis dan manusia yang akan menjaga proses produktif bekerja dalam toleransi, memungkinkan sistem untuk bekerja seperti yang dirancang. Pemeliharaan korektif terjadi ketika pemeliharaan preventif gagal dan peralatan atau fasilitas harus diperbaiki dalam keadaan darurat atau prioritas. Yang selanjutnya yaitu menerapkan pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan preventif menyiratkan bahwa kita dapat menentukan kapan suatu sistem membutuhkan layanan atau akan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, untuk melakukan pemeliharaan preventif, kita harus mengetahui kapan suatu sistem memerlukan layanan atau kapan kemungkinan akan gagal. Kegagalan terjadi pada tingkat yang berbeda selama umur produk. Tingkat kegagalan awal yang tinggi, yang dikenal sebagai kematian bayi, mungkin ada untuk banyak produk. Oke, selanjutnya ada figur 17.3 ya. Ini reliabilitas dan pemeliharaan sangat penting sehingga sebagian besar sistem manajemen pemeliharaan sekarang terkomputerisasi. Gambar 17.3 menunjukkan komponen utama dari sistem tersebut dengan file yang harus dipelihara di sebelah kiri dan laporan yang dihasilkan di sebelah kanan. Oke, selanjutnya ada gambar kurva ya. Ini itu figure 17.4 maintenance cost. Yang A itu traditional view of maintenance, lalu yang B atau sebelah kanan itu full cost view of maintenance. Nah, ini pada gambar yang A tadi itu menunjukkan pandangan tradisional tentang hubungan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kerusakan atau korektif ya tadi ya. Dalam pandangan ini, manajer operasi mempertimbangkan keseimbangan antara dua biaya,
Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pemeliharaan preventif akan mengurangi jumlah kerusakan. Namun, pada titik tertentu penurunan biaya pemeliharaan kerusakan mungkin lebih kecil daripada peningkatan biaya pemeliharaan pencegahan. Pada titik ini, kurva biaya total mulai naik. Di luar titik optimal ini, perusahaan akan lebih baik menunggu kerusakan terjadi dan memperbaikinya saat terjadi. Sayangnya, kurva biaya seperti pada gambar 17.4 yang A tadi jarang mempertimbangkan biaya penuh dari suatu perincian. Banyak biaya yang diabaikan karena tidak berhubungan langsung dengan kerusakan langsung. Misalnya, biaya persediaan yang dipertahankan untuk mengkompensasi downtime biasanya tidak dipertimbangkan. Selain itu, waktu henti dapat berdampak buruk pada keselamatan dan moral. Karyawan juga mungkin mulai percaya bahwa kinerja sesuai standar dan memelihara peralatan itu tidak penting. Akhirnya, waktu henti mempengaruhi jadwal pengiriman, menghancurkan hubungan pelanggan dan penjualan di masa depan. Nah, ketika dampak penuh dari kerusakan dipertimbangkan, gambar 17.4b ini mungkin merupakan representasi yang lebih baik dari biaya pemeliharaan. Pada gambar 17.4b, total biaya menjadi minimum ketika sistem hanya rusak karena kejadian luar biasa yang tidak terduga. Selanjutnya ada example 5. Pada example 5 ini terdapat kasus untuk membandingkan biaya pemeliharaan pencegahan dan kerusakan. Kasusnya yaitu Farland dan Halikman merupakan perusahaan CPA yang mengkhususkan diri mereka dalam persiapan penggajian. Perusahaan mereka telah berhasil mengotomatisasi sebagian besar pekerjaannya menggunakan printer berkecepatan tinggi untuk pemrosesan cek dan persiapan laporan. Di mana pada pendekatan komputerisasi bagaimanapun pasti ada masalah, dan selama 20 bulan terakhir ini printer telah mengalami kerusakan pada tingkat yang ditunjukkan sesuai pada tabel yang tertera, di mana terdapat number of breakdowns dari angka 0, 1, 2, sampai 3. Kemudian ada number of months that breakdowns occurred, yaitu 2, 8, 6, dan 4, dengan total semuanya yaitu 20 number of months that breakdowns occurred. Setiap kali printer rusak, Farland dan Halikman memperkirakan bahwa mereka kehilangan sekitar $300 dalam waktu produksi dan biaya layanan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan membeli kontrak servis untuk pemeliharaan preventif. Apabila Farland dan Halikman mengontrak untuk pemeliharaan preventif tersebut, diperkirakan masih akan ada kerusakan yang terjadi dengan rata-rata kira-kira 1 kerusakan per bulannya. Dan harga untuk layanan ini sebesar $150 per bulan. Selanjutnya ada pendekatan yang dapat dilakukan dalam kasus ini, terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kerusakan yang diharapkan. Yang kedua, menghitung perkiraan biaya kerusakan per bulan tanpa kontrak pemeliharaan preventif. Yang ketiga, ada menghitung biaya pemeliharaan preventif. Dan yang terakhir yaitu membandingkan 2 opsi dan memilih salah satu yang mana yang lebih murah. Selanjutnya ada penyelesaian dengan beberapa step. Step yang pertama dengan acuan tabel berikut dapat diselesaikan dengan rumus expected number of breakdown sama dengan sum of number of breakdowns dikalikan dengan corresponding frekuensi dengan memasukkan angka 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 dan ditambah lagi dengan 3 dikali 2. Kemudian menghasilkan 0 ditambah 4 ditambah 6 dan ditambah 6 dengan hasil akhir yaitu 1,6 breakdowns per month. Untuk penyelesaian pada step kedua dengan rumus yaitu preventive maintenance cost sama dengan cost of expected breakdowns if service contract signed ditambah dengan cost of service contract. Di sini menghasilkan 1 breakdown per month dikalikan dengan $300 ditambah $150 per month dan menghasilkan hasil akhir yaitu $450 per month. Pada step ketiga menggunakan rumus expected breakdown cost sama dengan expected number of breakdowns dikalikan dengan cost per breakdown dengan memasukkan angka 1,6 dikalikan $300 dan menghasilkan hasil akhir yaitu $480 per month. Yang terakhir ada step 4, di mana pada step ini dikarenakan secara keseluruhan lebih mudah untuk menyewa perusahaan jasa pemeliharaan dengan mengeluarkan uang sebesar $450 daripada tidak melakukannya, yaitu mengeluarkan uang sebesar $480. Farland dan Halikman kemudian menyewa perusahaan jasa.
Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan perbaikan. Karena keandalan dan pemeliharaan preventif jarang sempurna, sebagian besar perusahaan memilih beberapa tingkat kemampuan perbaikan. Memperbesar fasilitas perbaikan atau meningkatkan manajemen pemeliharaan mungkin merupakan cara yang paling baik untuk membuat sistem kembali beroperasi lebih cepat. Namun tidak semua perbaikan ini dapat dilakukan di fasilitas perusahaan, sehingga manajer perlu untuk memutuskan di mana perbaikan akan dilakukan. Gambar 17.5 pada slide tersebut memberikan rangkaian pilihan dan bagaimana mereka menilai dalam hal kecepatan, biaya, dan kompetensi. Pada bagian kanan gambar 17.5 dapat meningkatkan kompetensi pekerjaan perbaikan, tetapi pada saat yang sama meningkatkan biaya dan juga waktu dari penggantian yang ada. Selanjutnya pemeliharaan otonom. Kebijakan dan teknik pemeliharaan preventif harus mencakup penekanan pada karyawan yang menerima tanggung jawab untuk jenis pemeliharaan peralatan. Dengan kebijakan amati, periksa, sesuaikan, bersihkan, dan beritahu. Kebijakan tersebut sejalan dengan manfaat pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini dikenal sebagai pemeliharaan otonom, di mana karyawan dapat memprediksi kegagalan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang usia peralatan. Dengan pemeliharaan otonom, manajer membuat langkah menuju pemberdayaan karyawan dan mempertahankan kinerja sistem. Selanjutnya ada total productive maintenance, di mana banyak perusahaan telah berpindah untuk membawa konsep manajemen kualitas total mereka ke dalam praktik pemeliharaan preventif dengan pendekatan yang dikenal sebagai pemeliharaan produktif total atau total productive maintenance. Pemeliharaan ini meliputi yang pertama, merancang mesin yang handal, mudah dioperasikan dan mudah perawatannya. Yang kedua, menekankan total biaya kepemilikan saat membeli mesin. Yang ketiga, mengembangkan rencana pemeliharaan preventif yang memanfaatkan praktik terbaik dari operator, departemen pemeliharaan, dan juga layanan depot. Dan yang keempat yaitu pelatihan perawatan otonom sehingga operator memelihara mesin mereka sendiri dan bermitra dengan personel perawatan. Total productive maintenance yang terus meningkat dengan kemajuan terkini dalam penggunaan simulasi, sistem pakar, dan sensor merupakan kunci untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan keandalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih.